Makam gantung yang dikenal di Blitar terletak dalam kawasan Pesanggerahan Jojo Dikdan, tepatnya di Jalan Melati nomor 43, Kota Blitar. Pesanggerahan ini sendiri sudah ada sejak masa lampau, dan makam gantung menjadi salah satu titik ziarah religi yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari dalam maupun luar kota. Nama makam gantung menarik perhatian karena menimbulkan pertanyaan. Apakah benar makam tersebut digantung di udara? Untuk menjawabnya, kita perlu menelisik sejarah serta legenda yang menyelubungi makam ini. Menurut berbagai sumber, makam gantung ini adalah makam dari Mas Ngabehi Bawadiman Jojo Dikdo, yang lebih dikenal sebagai Eyang Jojo Dikdo atau Eyang Dikdo. Beberapa catatan biografis menyebutkan ia lahir pada tanggal 29 Juli 1827 di Kulon Progo. Ia dianggap sebagai bagian dari garis keturunan darah biru Mataram, dan ada yang menyebut bahwa ia memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan Pangeran Diponegoro. Selain perannya sebagai pejabat lokal Patih Blitar, Eyang Dikdo dikenal dalam cerita rakyat sebagai sosok yang menguasai ilmu Pancasona, suatu ajian atau ilmu gaib yang menurut legenda dipercaya memiliki kemampuan luar biasa, termasuk kemampuan kebal atau hidup kembali jika jasadnya menyentuh tanah. Karena cerita tentang ilmu gaib ini, makam yang diasosiasikan dengannya diberi ciri khusus agar dipercaya tidak menyentuh tanah. Inilah yang kemudian melahirkan nama makam gantung. Legenda yang berkembang di masyarakat Blitar dan sekitarnya tentang makam gantung cukup menarik dan biasanya mengandung unsur mistis. Berikut beberapa poin legenda yang sering diceritakan. Pertama, jasad tak boleh menyentuh tanah. Konon, jika jasad Eyang Jojo Dikdo atau sosok sufi sakti tersebut menyentuh tanah, maka ia bisa hidup kembali. Oleh karena itu, makam dibangun agar jasadnya tergantung atau tidak menyentuh tanah secara langsung. Tuh, yang digantung bukan makam, melainkan pakaian dan senjata. Ada interpretasi lain yang lebih rasional. Sebagian orang percaya bahwa makam itu sendiri tetap dikuburkan seperti umumnya, tetapi pakaian kebesaran, senjata, dan pusaka milik Eyang Dikdo digantung atau diletakkan di atas pusara sebagai tanda ritualik dan simbolik. Dalam versi ini, makam dinamakan gantung karena elemen-elemen pusaka itu diposisikan di atas pusara, bukan karena makamnya benar-benar tergantung di udara. 3. Bangunan bertingkat dan posisi nisan yang lebih tinggi. Saat dikunjungi, makam gantung tampak berbeda. Nisan makam ini dibangun di atas pondasi bertingkat undak dan lebih tinggi dibandingkan dengan nisan lainnya di pemakaman tersebut. Misalnya, pondasi makam disebut-sebut setinggi sekitar 50 cm, dan bangunan dasar berundak 2 mencapai sekitar 1 meter. 4. Ilmu rawa rontek dan kisah kematian berulang. Sebuah sumber menyebut bahwa selain Pancasona, Eyang Dikdo juga dikaitkan dengan ajian atau ilmu rawa rontek. Konon, karena ajian tersebut, ia bisa mati dan bangkit kembali beberapa kali dalam sehari, sehingga keluarganya memutuskan agar makamnya tidak menyentuh tanah. Versi ini memperkuat mitos bahwa makam gantung bukan semata soal arsitektur, melainkan upaya melawan efek gaib dari ilmu sakti yang diyakini kuat. 5. Penjaga gaib dan pengalaman ziarah. Ada cerita dari peziarah atau juru kunci yang mengisahkan penampakan makhluk gaib ular besar, harimau gaib sebagai penjaga makam, atau sebagai manifestasi mistis di sekitar makam. Beberapa pengunjung juga menyebut merasakan aura berbeda, hawa dingin, atau getaran spiritual saat berada dekat makam. Legenda-legenda ini memperkaya atmosfer mistis makam gantung, namun juga menyulitkan upaya untuk memisahkan antara cerita rakyat dan fakta historis. Fakta dan klarifikasi berdasarkan penelusuran. Ketika kita mencoba meraba sisi historis dan fisik makam gantung, beberapa klarifikasi muncul. Makam tidak benar-benar tergantung. Beberapa liputan investigatif menyebut bahwa makam Eyang Dikdo tidak digantung secara literal. Nisan memang terlihat tinggi dan posisi makam terangkat, namun makam tersebut tetap berada di atas pondasi tanah. Detik.com. Misalnya,
menyebut bahwa makam dibangun di atas pondasi setinggi 50 cm, dengan struktur dasar berundak 2, sekitar 1 meter. Sehingga nampak lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Penamaan gantung lebih simbolis atau ritualistik dijelaskan bahwa gantung kemungkinan lebih merujuk pada posisi pusaka, baju kebesaran, atau senjata yang diletakkan di atas pusara secara simbolik, bukan jasad yang digantung di udara. Dalam catatan lain disebut bahwa makam dibangun berdasarkan perintah Sultan Hamengkubuwono, sehingga struktur makam memiliki dimensi ritual dan arsitektural tertentu. Tanggal pembangunan dan kronologi ada yang menyebut bahwa makam gantung dibangun pada tanggal 11 Ruas 1840 atau 18 Agustus tahun 1910 sebagai penanggalan lokal atau ritual. Sumber-sumber berbeda juga menyebut bahwa pesanggrahan Jojo Digdan sudah ada sejak tahun ke-1829, pemeliharaan oleh juru kunci. Komunitas lokal makam gantung dirawat oleh seorang juru kunci kuncen yang bertugas menjaga makam serta melayani peziarah. Komunitas lokal secara berkala melakukan perawatan fisik terhadap struktur makam, pagar, atap cungkup, dan area sekelilingnya agar tetap terjaga. Fungsi sebagai objek wisata religi. Kini makam gantung bukan hanya tempat ziarah religius, tetapi juga menjadi atraksi wisata spiritual dan budaya. Banyak pengunjung datang untuk keperluan berziarah, foto dokumentasi, atau sekadar ingin merasakan suasana mistis. Media lokal juga memasukkan makam ini dalam daftar objek wisata religi di Kota Blitar. Untuk memahami lebih jelas bagaimana makam itu tampak dan dirancang, berikut beberapa aspek struktur yang sering disebut. Pondasi bertingkat, undak, maupun bangunan dasar makam memiliki tangga undak atau bertingkat. Ini bukan hal asing dalam tradisi pemakaman Jawa, yang memberi simbol hierarki dan kesucian. Pusara yang lebih tinggi. Nisan makam dirancang lebih tinggi daripada nisan lainnya di pemakaman tersebut, agar tampak menonjol dan terangkat. Kangkupen otas, bangunan pelindung di atas pusara terdapat struktur cungkup atau atap pelindung. Sering berupa atap genteng atau logam yang melindungi nisan dan pusaka yang digantung atau ditaruh di bagian atas. Penempatan pusaka, pakaian, dan senjata. Sebagian cerita menyebut bahwa baju kebesaran, senjata dan benda pusaka milik Eyang Digdo diletakkan di bagian atas pusara atau di ruang khusus di atas makam, seakan menggantung. Struktur ini secara visual menciptakan kesan makam yang istimewa dan berbeda dari makom-makom biasa di sekitarnya. Makam gantung bukan sekadar monumen makam seorang tokoh. Ia memiliki kedudukan dalam kehidupan religius, kebudayaan lokal, dan spiritual masyarakat. Pertama, identitas lokal dan kebanggaan bagi warga Blitar. Makam ini menjadi salah satu ikon lokal, sebuah simbol warisan budaya dan tradisi yang unik dibandingkan makam-makam lain. 2. Objek ziarah dan ritual spiritual. Pengunjung sering datang untuk berziarah, berdoa, memohon berkah, atau perlindungan. Ritual ziarah di makam ini menghidupkan praktik spiritual tradisional dalam konteks masyarakat Jawa. Ketiga, Cerita Rakut, pewarisan narasi legenda-legenda yang mengitarinya tentang ilmu Pancasona, kebangkitan jasad Pinompaken Gaib, menjadi bagian dari khazanah narasi lokal yang diwariskan turun-temurun. Mitos-mitos ini menghubungkan masa lampau dengan masa kini dalam kerangka kepercayaan rakyat. 4. Daya tarik wisata budaya religi. Dengan meningkatnya minat terhadap wisata religi dan wisata heritage, makam gantung menarik wisatawan yang ingin merasakan pengalaman unik atau mendalami kisah lokal. Hal ini juga membuka peluang ekonomi bagi lingkungan sekitarnya, seperti pedagang lokal, pemandu, dan layanan pendukung. 5. Tantangan modernisasi dan pelestarian. Bangunan tua yang punya nilai sejarah bisa menghadapi kerusakan akibat cuaca, keterbatasan dana perawatan, ataupun kurangnya perhatian sekunder penerangan, akses, fasilitas, permasalahan manajemen kunjungan keramaian, sampah, vandalisme bisa menjadi tekanan. Selain itu, ketegangan antara nilai mistis dan fakta sejarah bisa menjadi hambatan dalam pengelolaan cagar budaya. Bagaimana menjaga nilai kultural tanpa mereduksi keunikan mitos yang melekat
Makam gantung bukanlah makam yang banner-banner tergantung di udara, melainkan nama yang muncul karena posisi nisan dan elemen pusaka yang tampak terangkat dari tanah. Legenda tentang ilmu Pancasona atau rawa rontek yang dapat membangkitkan jasad menjadi fondasi mitos yang mengelilingi makam ini. Struktur bangunan makam pondasi tinggi, undak, cungkup, ruang pusaka, mendukung citra keistimewaan makam ini. Makam gantung punya makna lebih dari sekadar makam. Ia adalah ruang simbolik perpaduan antara kepercayaan, budaya, sejarah lokal, dan spiritualitas rakyat. Keberlanjutan makam sebagai warisan memerlukan perhatian terhadap pelestarian fisik, manajemen kunjungan, dan pemaknaan ulang agar tetap relevan di era modern.